I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Keuangan Publik. Yang saya hormati Ibu Dewi Aprianti, SHMH, selaku pengampu mata kuliah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum anti korupsi keuangan publik. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama undang-undang anti korupsi dan implementasinya, yang kedua pencegahan dan penindak korupsi, yang ketiga tanggung jawab hukum pelaku korupsi. Yang pertama, undang-undang anti korupsi menunjuk pada undang-undang yang diserahkan untuk mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur sebagian bentuk korupsi dan menetapkan sanksi yang tegas kepada pelaku. Tujuan adalah untuk mencegah, menanggulangi, dan menindak tegas praktek korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan sektor lainnya di Indonesia. Yang kedua, pencegahan dan penindakan. Pencegahan dan penindakan korupsi merupakan dua langkah utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, langkah ini saling berdekatan, penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Penjelasan mengenai kedua aspek. Yang pertama, pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak awal. Yang kedua, penindak korupsi. Penindak korupsi adalah langkah untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan korupsi. Selanjutnya, tanggung jawab hukum pelaku korupsi. Tanggung jawab hukum pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi dapat terkena sanksi pidana dan kewajiban untuk mengganti kerugian negara. Beberapa bentuk tanggung jawab hukum korupsi. Yang pertama, tindak pidana. Pelaku korupsi dapat dijatuhkan hukum penjara dengan ancaman yang bervariasi tergantung pada jenis dan dampak korupsi yang dilakukan. Untuk korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar, hukuman penjara biasanya mencapai seumur hidup atau hukuman mati dalam kasus yang sangat berat. Yang kedua, denda. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang besar, bervariasi sesuai dengan jenis korupsi yang dilakukan.